Salam sejahtera dalam Tuhan Yesus, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Pada saat ini mari kita membaca kitab suci dari Efesus pasal 4 ayat 28 sampai 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa yang baik, basuh pikiran batin diri kami oleh darah Tuhan Yesus. Waktu, ruangan, suasana diri kami kiranya dikendalikan Roh Kudus. Berbicaralah, biarlah saat ini kami mendengar suara-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pengalaman saya terbatas sekali. Tapi saya juga punya pengalaman. Minimal saya sudah berkhotbah di 63 kota di Indonesia dan 153 gereja. Ketika saya berkhotbah, saya punya pengalaman-pengalaman yang dapat saya jadikan pelajaran. Bicara tentang pengalaman, salah satu pengalaman yang berarti yaitu apa? Selama saya berkhotbah, saya belajar satu hal. Apa itu? Hubungan antar manusia itu sulit. Yang namanya kerjasama itu sulit. Sebab itu ada seorang penulis Amerika mengkritik orang Kristen. Katanya seekor kucing dicampur dengan anjing bisa rukun. Dia mengadakan eksperimen lagi, seekor merak, seekor babi, seekor kambing dicampurkan dalam satu kandang. Mereka bertengkar, tetapi setelah itu mereka bisa hidup rukun. Yang menarik setelah itu dia mengadakan eksperimen, yaitu apa? Orang Kristen Katolik, orang Kristen Reform, orang Kristen karismatik, dicampur jadi satu di satu rumah. Setelah 1 minggu dia lihat ternyata mereka tidak ada yang hidup, semuanya meninggal. Ini menunjukkan yang namanya kerjasama itu sulit. Dan kerjasama ini dibuktikan dengan apa? Cara kita menggunakan lidah. Sebab itu pada saat ini saya akan berkhotbah memberi renungan tentang cara menggunakan lidah. Lidah ini benda yang kecil tapi mengakibatkan banyak hal. Ibu bapak, kitab Efesus ini salah satu kitab yang hebat. Saudara dan saya perlu mempelajari 6 pasal ini. Pasal 1 sampai pasal 3 berisi doktrinal. Pasal 4 sampai pasal 6 berisi aplikasi. Paulus memberi dorongan, hati-hati. Lidah saudara bisa dipakai setan. Lidah saudara bisa mendukakan Roh Kudus. Bicara tentang lidah, bicara tentang mulut dan batin ini saling berhubungan. Sebab itu Alkitab berkata bahwa lidah orang penuh dengan sumpah serapa. Kerongkongan mereka seperti kubur yang menganga. Artinya apa? Dari dalam mulut yang keluar dari batin orang penuh sumpah serapa dan seperti kubur yang menganga. Rasul Paulus mengajarkan supaya omongan kita tidak boleh kotor. Kata kotor yang dipakai dalam bahasa Alkitab adalah sapros. Artinya apa? Buah yang busuk, buah yang kotor. Sengaja saya membawa 2 buah pisang. Nah saudara lihat pisang ini sudah busuk. Pisang ini sudah kotor. Dari sini saja baunya sudah menyengat.
tidak enak. Demikian pula yang namanya perkataan manusia, kadangkala seringkali menyengat, melukai, kotor, membuat orang tidak nyaman. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita belajar Alkitab, kita tidak boleh terpancang dengan satu ayat saja. Bicara tentang Efesus pasal 4 ayat 28, 29, 30, kita harus belajar kitab Amsal, kita harus belajar Yakobus, kita harus belajar Matius. Seluruh Alkitab harus menjadi penafsir Alkitab itu sendiri. Sebab itu, apakah nasihat Rasul Paulus supaya kita menggunakan lidah? Yang pertama, yaitu berbicaralah dengan jujur. Alkitab berkata kepada kita sebagai orang Kristen, kita harus mengenakan pakaian baru, menanggalkan manusia lama. Kita tidak boleh berdusta, tapi kita harus jujur. Kata-kata orang Kristen tidak luput dari pengamatan Allah. Allah itu hadir di mana-mana, tidak perlu kita undang untuk hadir. Artinya apa? Pembicaraan kita yang tidak jujur akan menuai efek yang menakutkan. Saya senang dengan Galatia pasal 6 ayat 7. Orang Kristen ditipu dengan roh jahat, mengatakan Allah itu kasih, Allah itu pengampun. Ketika kita percaya Yesus, dosa diampuni, betul diampuni. Tapi jangan pernah lupa hukum tabur tuai, saudara. Kalau saudara menanam pisang, pasti keluar buah pisang. Kalau saudara menanam tomat, pasti keluar tomat. Tidak mungkin berlawanan. Yakub menipu Esau. Yakub ditipu juga oleh anaknya perihal Yusuf. Tabur tuai terjadi dalam kehidupan keluarga itu. Orang yang suka berdusta, maka dia kehilangan kepercayaan dari pasangan hidupnya maupun dari yang lain. Tapi yang menarik lagi saudara, setiap dosa kita membuat peluang kepada setan untuk berbuat jahat kepada kita. Intisari daripada setan yaitu apa? Jahat. Dia suka memporak-porandakan rumah tangga. Dia suka merusak kesehatan dan membuat kita tidak berpikir jernih. Ada seorang pendeta berkata, kalau setan tidak bisa membuat saudara masuk neraka, maka setan akan membuat keluarga saudara, hidup saudara akan seperti di dalam neraka, penuh ketegangan, ketakutan, kecemasan. Sebab itu ibu bapak, kalau saudara dan saya berbicara tidak jujur, berarti saudara dan saya memberi undangan, peluang, kesempatan kepada setan untuk merusak hidup saudara. Sebab itu usahakan perkataan saudara jujur. Ketika kita berkata, pikirkanlah apa yang benar dan apa yang paling menghormati Tuhan. Orang Kristen tidak perlu bersumpah. Perkataannya seperti di tempat notaris, dapat dipercaya. Saudara boleh lupa, saudara boleh tidak menepati janji, tapi kata-kata saudara apa adanya, jujur. Yang kedua, konteks dari Efesus juga, saudara dan saya tidak boleh berbicara dengan penuh amarah, kebencian, permusuhan, dan dendam. Ibu bapak hati-hati, kemarahan itu netral. Marah itu tidak salah. Allah kadangkala marah. Yesus marah di bait suci. Yesus marah kepada orang Farisi dan Saduki. Yesus marah. Tidak salah dengan kemarahan. Tapi seringkali kemarahan kita karena tersinggung,
karena terluka. Sebab itu Alkitab berkata kepada kita, kamu boleh marah, tapi jangan sampai matahari terbenam. Gunakan lidah saudara untuk marah dengan benar. Saya senang kata-kata Salomo yang mengatakan, lebih baik sekerat roti kering disertai ketentraman daripada makan daging segudang tapi penuh perbantahan. Kalau dimodernkan abad 21, lebih baik makan tempe penyet di pinggir jalan daripada makan di Mall Galaxy, daripada makan di Singapura, makan di Hong Kong penuh dengan lauk pauk kelas 1. Saudara, hati-hati dengan kemarahan. Kemarahan itu menggerogoti perkawinan. Kemarahan itu menggerogoti fellowship di gereja. Kemarahan itu menggerogoti pertemanan. Kemarahan sendiri itu seperti gunung es. Yang nampak kemarahan, tapi sebetulnya di batinnya ada yang lebih dalam daripada itu. Seorang konselor pernikahan berkata, kemarahan itu seperti karat yang mengeroposkan besi. Saudara, ahli-ahli kesehatan berkata, kemarahan yang lama itu membuat kita lemah secara fisik, gampang tertular dengan penyakit. Apa artinya kita kalau bicara tidak boleh penuh amarah? Artinya tidak boleh dendam di hati kita. Tidak boleh ada kebencian. Tidak boleh ada permusuhan. Kalau marah, jangan terlalu lama. Apa artinya sampai matahari terbenam? Bukan berarti kalau kita bertengkar dengan istri, anak kita, jam 6:04, tidak boleh bertengkar lagi. Ditunda saja besok pagi jam 4 sampai sore, supaya bertengkarnya lebih memuaskan. Bukan itu. Tapi intisarinya, saudara boleh marah seminggu. Mungkin kasus yang berat marah 2 minggu. Tapi setelah marah, selesai, jangan sampai kemarahan itu mengendap di batin kita. Sebab itu ada orang yang berkata, saya ingat kata-katanya 20 tahun lalu, 15 tahun lalu, 10 tahun lalu. Oh saudara, itu perkataan yang dipakai setan, perkataan yang penuh amarah, membuat setan bisa memakai kita untuk merusak hidup kita maupun merusak hidup orang lain. Yang ketiga, bagaimanakah berbicara yang membangun? Inti masalah di sini, yaitu berbicaralah yang hangat, yang ramah, yang menyenangkan, yang memberi semangat, yang menghibur. Loh Pak Lim, apakah itu berarti dibuat-buat? Tidak. Tapi marilah kita belajar menjadi orang yang kata-katanya memberkati orang lain. Ayub pasal 4 ayat 4 berkata, oleh Ayub lutut yang lemas dikuatkan, orang yang jatuh dibangkitkan dengan kata-kata. Paulus berkata, hendaklah perkataanmu tidak hambar, tapi penuh kasih. Di dalam bahasa Inggris, perkataanmu supaya penuh kasih karunia dan tidak kehilangan gregetnya. Artinya apa Ibu Bapak? Biarlah kata-kata kita ini membuat orang gembira, membuat orang bersemangat, membuat orang dihiburkan. Caranya apa? Omonglah yang sopan, omonglah yang lembut, omonglah yang penuh belas kasihan. Perkataan kita tidak boleh seperti tikaman pedang yang menyakiti, melukai, meremehkan, menghina orang lain. Tapi perkataan kita baiklah seperti obat yang menyembuhkan, peduli, sejuk, ramah, hangat. Ibu Bapak, coba ingat 5 kata dari orang lain selama saudara hidup yang menyakiti saudara. Coba ingat 5 kata dari orang lain
yang menghibur, menguatkan, memberi semangat. Tahun 2005 saya khotbah di Sydney. Habis khotbah saya langsung diberi penilaian. Penilaian di print, di catatan berwarna. Sampai sekarang saya diberkati dengan kata-kata yang disampaikan. Saya filekan, saya catat di binder. Ketika saya susah, ketika saya merasa gagal, ketika saya merasa tertekan, saya buka catatan itu. Catatan itu 15 tahun yang lampau. Ketika saya khotbah di Sydney, masih menghiburkan saya. Saudara, sebab itu berkata-katalah yang baik. 15 tahun masih saya ingat kata-kata itu. Jangan seperti Yakobus mengatakan kata-kata kita ini seperti racun yang mematikan. Kalau kata-kata kita seperti racun mematikan, berarti kita berbicara demi setan. Kata-kata kita memaki, mengumpat, mengomel, mencela, mengutuk, menghina, dan meremehkan. Apa artinya berbicara mewakili Allah? Artinya berbicaranya sopan. Nada bicaranya baik, tidak menghakimi, tidak kasar. Nadanya tidak tinggi. Menyatakan pemahaman, empati, simpati, dan membuat orang nyaman. Ibu bapak, atas nama Tuhan saya ingatkan saudara, jangan pernah mengatai anak kita. Jangan pernah mengatai cucu kita, kamu bodoh. Kamu tidak seperti sepupumu. Saya kecewa memiliki anak seperti kamu. Ibu bapak, ketika anak itu tumbuh besar, anak itu akan kurang harga diri. Saya seorang penginjil, sudah keliling kemana-mana saudara. Saya juga sering menerima konseling. Ada orang yang sudah dewasa, harga dirinya rapuh karena orang tua yang pilih kasih. Orang tua yang lebih cinta anak laki daripada perempuan. Orang tua yang membombardir anaknya dengan caci maki. Kata-kata orang tua itu disambut, dirasui oleh setan, sehingga kata-kata negatif itu menciptakan ketidakberdayaan, kekalahan, tanpa pengharapan, kegagalan, dan kegelisahan. Ketika seorang dewasa mudah stres, mudah depresi, hati-hati. Bisa saja stres dan depresi ini karena makan yang salah. Tapi bisa saja juga karena diganggu setan. Oh Pak Lim, sejak tadi kok omong setan-setan saja. Saudara teliti Efesus pasal 4 ayat 25 sampai pasal 5 ayat 2. Setan, Roh Kudus. Setan bisa memakai dosa. Roh Kudus bisa memakai kebaikan untuk menyegarkan hidup kita. Dr. Leslie Lim, psikiater 20 tahun, sama Douglas Ko dari Singapura, mereka join menulis buku tentang stres, depresi, mental illness, or demonization. Artinya apa? Stres ini stres yang alami atau stres yang ditunggangi oleh roh jahat. Pendeta Charles Swindoll dari aliran Injili menulis juga tentang roh jahat. Pendeta Warren Wisby dari aliran Injili pun menulis tentang roh jahat. Sebab itu ibu bapak saya usulkan, jaga kata-kata untuk anak cucu saudara. Berkati, jangan mengutuk, jangan mencela, jangan membanding-bandingkan. Gaya bicara saudara dan saya tidak boleh seperti iklan Coca-Cola. Di mana saja, kapan saja, minumlah Coca-Cola. Kita tidak boleh omong di mana saja, kapan saja. Saya orangnya terus terang. Saya kalau omong semau saya, itu hak saya. Oh tidak bisa saudara. Jenderal Eisenhower suatu saat berjalan di Sungai Rhine.
ketemu seorang prajurit dalam Perang Dunia Kedua. Prajurit itu lagi tertekan, moodnya jelek. Jenderal ini berkata, "Tentara, bagaimana perasaanmu?" "Oh, mood saya lagi jelek, Jenderal. Saya tertekan bukan main." Jenderal Eisenhower tidak banyak omong. Dia rangkul prajurit itu dan dia menelusuri sungai Rin sambil berkata, "Mood saya juga jelek. Ayo kita jalan bersama-sama. Ini bisa menolong kita." Tidak ada pidato, tidak ada ceramah. Yang ada adalah pengertian yang mendalam. Sebab itu ibu bapak jangan omong sembarangan, khususnya di rumah tangga. Sebab itu saya usulkan bagaimanakah kata-kata yang membangkitkan semangat. Yang pertama, ketika kita berkata-kata, ketika kita menulis WA, ketika kita nulis surat, pastikan terlebih dahulu bahwa itu beritanya 100% benar, bukan hoax. Seorang biarawan suatu saat namanya difitnah oleh seseorang. Setelah ditelusuri ketahuan orangnya, ternyata kata-kata orang itu tidak betul sama sekali. Tapi terlanjur nama biarawan itu sudah rusak. Dia memberi pelajaran untuk orang ini. Dia bawa dia ke bukit yang tidak terlalu tinggi. Dia bawa 1 karung bulu angsa. Sampai di bukit, biarawan ini berkata kepada orang yang menfitnah ini, "Sekarang 1 karung bulu angsa ini tebarkan ke atas perbukitan ini." Setelah ditebarkan, diembus angin kemana-mana. Biarawan ini berkata, "Sekarang punguti bulu angsa itu." Saya mau tanya saudara, bisakah memunguti bulu angsa yang sudah bertebaran di lembah, di sungai, di mana-mana kena angin? Tidak bisa. Demikian pula kata-kata. Seringkali kata-kata yang menyebar tidak bisa ditarik kembali. Bisa dimintai maaf, tapi bisa tidak terbendung kemana-mana. Sebab itu hati-hati. Ketika WA, ketika menulis surat, ketika berbicara, check and recheck. Pastikan itu benar. Itulah yang membangkitkan semangat. Itulah yang menghibur orang. Yang kedua pertanyaannya, yaitu apakah baik saya ucapkan? Kadangkala ada hal yang benar, tapi tidak baik kita ucapkan. Karena apa? Waktunya tidak tepat. Saudara dan saya ingin bergurau. Tapi ketika saudara bergurau itu di tempat pemakaman, itu sama sekali tidak lucu saudara. Sangat tidak santun, tidak membangkitkan semangat. Saudara terbahak-bahak di tengah orang yang lagi susah. Sebab itu ketika kita berbicara, kita harus tahu muatannya, isinya, nadanya, lingkungannya, dan proses verbal kita. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, 7% dipengaruhi kata-kata, 38% dipengaruhi dengan nada bicara, dan 55% dipengaruhi oleh roman muka kita. Saudara pergi ke Surabaya, cari restoran yang terbaik, makanan kelas 1, dan disajikan di atas pispot yang sudah disteril. Saya mau tanya, maukah saudara makan? Loh, steril loh saudara. Tapi masalahnya, cara menyajikannya sangat tidak mengenakkan hati kita. Demikian pula kadangkala seringkali orang Kristen berkata, "Saya ini to the point, saya ini apa adanya." Tapi kadangkala cara menyajikannya tidak etis dan waktunya tidak tepat. Pendeta Charles Stanley
mengatakan, setiap pagi kita harus berdoa begini, Tuhan, hari ini Engkau mau saya melakukan apa? Yang kedua, bukan itu saja, strateginya bagaimana saya melakukan, supaya saya bijaksana untuk melakukannya. Dan yang ketiga, ini doa yang baik. Apa doanya? Kapan saya melakukannya? Supaya jangan terlalu cepat, juga jangan terlalu lambat. Yang ketiga, yang bisa membangkitkan semangat, menghibur, menguatkan, yaitu apa? Apakah perlu saya ucapkan, saudara? Ada sesuatu berita itu benar, ada suatu berita itu baik diucapkan, tapi apakah perlu? Kita mau ceramah tentang seks kepada remaja yang berusia 13 tahun. Tentunya sangat berbeda dengan Pak Sutri yang sudah menikah 10 tahun. Muatannya sama, keperluannya sama, tapi kebutuhannya berbeda. Anak 13 tahun jangan diberitahu terlalu detail. Belum waktunya dan tidak perlu. Tetapi seorang yang sudah menikah 10 tahun perlu diajari banyak hal yang betul-betul detail dan to the point. Contoh adalah Petrus, saudara. Petrus ini mengutuk Tuhan, bersumpah tidak kenal Yesus. Seharusnya Yesus bisa berkata, Petrus, kamu ini 3 tahunan ikut aku. Wes, kamu itu bukan barang yang baik. Saya kecewa punya murid seperti kamu. Mulai hari ini, saya putus hubungan dengan kamu, Petrus. Tidak. Yesus ingin menegur Petrus. Yesus ingin menasihati Petrus. Apa yang dia lakukan? Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari semuanya? Yesus tidak berkata 1 kali. Yesus tidak berkata 2 kali. Tapi Yesus berkata 3 kali. Seperti dia mengkhianati Yesus 3 kali. Bukan itu saja. Petrus tidak ditegur sembarangan. Petrus berdosa di depan umum. Harus bertanggung jawab di depan umum. Itu keadilannya. Tapi bukan itu saja. Petrus diberi hasil pancingan yang sangat banyak. Petrus diberi makan dulu. Sehingga secara emosional, secara fisik, Petrus siap untuk ditegur. Seringkali kita menegur orang itu seperti kacoak masuk di kamar kita. Kita beri dinamit. Kacoaknya mati, kamarnya hancur lebur. Ibu bapak, kalau saudara dan saya mau kata-kata menyemangati orang, pertama bertanyalah apakah betul. Yang kedua, apakah baik. Yang ketiga, apakah perlu. Yang terakhir saya ingin memberitahu saudara, bagaimana kita bisa memiliki kata-kata yang baik itu. Syaratnya sederhana tapi memang sulit. Yang pertama, harus hati saudara penuh berkat. Kalau hati saudara penuh kemarahan, penuh dendam, yang keluar juga kata-kata tidak baik. Rumah saya dekat tambak, saudara. Sebagian kalau gali sumur, keluar air asin. Sebagian keluar air tawar. Sumbernya mempengaruhi hasil. Kalau dekat dengan tambak, makin dekat, airnya pasti asin. Sebab itu berdoalah setiap hari, supaya saudara bisa merasakan kasih Allah. Tidak cukup tahu, tapi rasa. Saya tahu Kuta, juga merasakan Kuta di Bali. Tapi saya tahu Labuan Bajo, tidak pernah merasakan Labuan Bajo. Di Kuta saya tahu pantainya, saya tahu depot-depotnya. Saya bisa merasakan semilir anginnya, saya bisa merasakan debur ombaknya. Karena saya pernah di Kuta, saya tahu dan rasa. Tapi Labuan Bajo, saya tidak pernah.
Sebab itu berdoalah supaya merasakan kasih Allah everyday. Yang kedua, berdoalah tiap pagi. Tuhan berjagalah pada pintu bibirku. Seperti Mazmur 141 ayat 3. Berjagalah pada mulutku. Supaya mulutku tidak seperti pedang yang menikam orang. Tapi seperti obat yang menyejukkan, menghibur. Dan yang ketiga, praktekkan. Saudara, setiap firman Allah bertujuan untuk kebaikan kita dan kebaikan orang lain. Firman Allah 100% demi kebaikan kita. Memang ada kalanya melakukan firman Allah merugikan. Tapi tidak melakukan firman Allah jauh lebih merugikan. Karena firman Allah memang dikonstruksi untuk kebaikan kita. Bagaimana supaya hati kita penuh berkat? Bagaimana hati kita sumbernya itu berkat? Yang pertama, berdoa tiap hari. Supaya memahami dan merasakan kasih Allah. Yang kedua, berdoa supaya tiap hari Tuhan menjaga mulut kita, mengontrol lidah kita. Kalau kita gagal, minta ampun. Dan yang keempat, praktekkan firman Tuhan. Biarlah kata-kata saudara menjadi obat yang menyembuhkan. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Saya beri kesempatan kepada ibu bapak yang telah melukai suami, istri, anak, orang tua untuk minta ampun kepada Tuhan. Cari waktu yang baik untuk minta maaf kepada mereka. Mari kita berdoa. Bapa di surga, mulut kami seringkali dipakai setan untuk menikam batin orang. Ampuni Tuhan kami gagal. Penuhi pimpin kami dengan roh agar kata-kata kami jadi berkat, menghibur, menguatkan orang lain. Terima kasih ya Bapak. Jadikan kami pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.